Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini, di hari Jumat 14 Maret 2025 bertepatan dengan 14 Ramadan 1446 Hijriah, kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir di musola rumah sakit PKU Muhammadiyah ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni salat Jumat secara berjamaah. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, sebelum khatib kami persilahkan naik ke mimbar, izinkan kami dari panitia dan pengurus musholah rumah sakit PKU Muhammadiyah menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saldo kas musholah rumah sakit PKU Muhammadiyah Unismu Makassar per tanggal hari ini Jumat 14 Ramadan 1446 Hijriah berjumlah Rp9.470.500. Kotak amal Jumat tanggal 7 Maret 2025 sejumlah Rp502.000. Jadi total Rp9.972.500. Adapun pengeluaran rutin di tanggal 7 Maret 2025 yakni Rp350.000. Pengeluaran biaya operasional sebanyak Rp50.000, beli parfum laundry sebanyak Rp190.000, kemudian membeli lemari tempat Al-Quran sebesar Rp243.000. Total pengeluaran sebanyak Rp833.000. Total saldo sebanyak Rp9.139.500. Kemudian saldo Jumat berkah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Unismu Makassar untuk Jumat 14 Ramadan 1446 Hijriah hari ini, saldo awal Rp3.055.000. Kotak amal sedekah Jumat yang lalu sebesar Rp396.000. Jumlah total sebanyak Rp3.451.000. Sekali lagi, total saldo sampai hari ini yakni Rp3.451.000. Penyampaian selanjutnya yang akan bertindak selaku khatib merangkap imam hari ini, alhamdulillah sudah bersama kita Bapak Al-Ustadz Dr. Andes Muhammad Sultan. Kemudian muazin dipercayakan kepada Ustadz Muhammad Amin SPD MPDI. Kepada seluruh jamaah yang berada di rumah sakit yang masih berada di luar lantai 2, kami mohon untuk bergegas menuju ke lantai 2 musola
Sesaat lagi acara Jumat akan segera kita laksanakan, dan kami mohon kepada jamaah yang masih berada di belakang untuk mengisi saf-saf yang masih kosong yang berada di depan, dan mohon agar handphone untuk dinonaktifkan untuk sementara waktu. Demikian penyampaian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من الضلالة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائما متلازما إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita hadir di tempat ini untuk menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat secara berjamaah. Kemudian untuk kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin dan juga sebagai suri tauladan yang kita harus contoh dalam menata kehidupan kita. Kemudian untuk kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena peningkatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan keselamatan di dunia dan insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada penjudul khutbah saya pada Jumat hari ini pada tanggal 14 Ramadan tahun 1446 Hijriah adalah memelihara salat 5 waktu. Karena salat 5 waktu ini satu-satunya perintah Allah Subhanahu wa taala tidak melalui malaikat Jibril. Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang di Sidratul Muntaha, di alam mustawa, di Baitul Ma'mur untuk menerima salat. Yang pertama diterima oleh Nabi adalah 50 sehari semalam. Kemudian begitu pulang ketemu dengan Nabi Musa, wahai Muhammad, apa oleh-oleh dari Tuhanmu? Saya diberikan salat 50 sehari semalam, wahai Muhammad, kembali. Minta dispensasi, minta kekurangan.
Sedangkan lagi umatku hanya satu kali, satu hari satu malam. Banyak yang malas-malas, bahkan dia tidak lakukan. Pada umatku kuat, panjang umurnya. Umatmu kecil, pendek umurnya. Begitu sampai berpulang balik minta keringanan dan sampai pada 5 waktu. Inilah 5 waktu ini disuruh pelihara lagi oleh Allah. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 238 dijelaskan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu 'alas salawat, peliharalah salat 5 waktu kalian. Orang biasa berhasil puasanya, tetapi salat 5 waktunya tidak berhasil. Malah inilah disuruh pelihara al-hafiz as-salawat, peliharalah salat 5 waktu kalian. Karena itulah kunci semua aktivitas kita kepada Allah, aktivitas ibadah kita. Puasa, zakat, haji, itu semuanya kalau salat kita diterima, kata Rasulullah, awal yuhasabu yaumal qiyamati as-salat. Pertama-tama di hari hisab, di kali kemudian diperiksa adalah salat kita. Kalau salat kita diterima, semua aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah. Tapi kapan salat kita tertolak, maka semuanya ditolak oleh Allah. Makanya salat ini disuruh jaga lagi oleh Allah, yang salat 5 waktu. Apanya yang dijaga kaum muslimin rahimakumullah? Yang pertama waktunya. Karena Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ayul amali abdal ya Rasulullah? Amal apa yang paling abdal wahai Rasulullah? As-salatu fi waqtiha, salat pada waktunya. Salat sekarang cukup luar biasa. Waktu dikantongi. HP itu begitu masuk waktu dia azan sendiri tanpa dikomando, tanpa diapa-apain. Tapi masih banyak orang Islam begitu azan HP-nya dia tidak peduli bahwa itu sudah masuk waktu salat. Kemudian apa lagi ya Rasulullah yang dijaga? Adalah yang kedua, pertanyaan sahabat, apa lagi yang paling utama? Jihadun fisabilillah. Jihad melawan hawa nafsu seperti puasa ini. Karena kata Rasulullah, jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu, keinginan yang cukup luar biasa. Tanpa dijaga, maka itu bisa kita rusak ibadah puasa kita. Kemudian apalagi Rasulullah? Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang pertama dijaga adalah waktunya. Karena waktu itu sudah ditentukan oleh Allah, kitaban mauquta. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu sudah 5 waktu. Jaga dengan baik. Yang kedua dijaga adalah tumakninah. Ini tumakninah adalah kita melakukan salat dengan tenang, tidak terburu-buru. Itu tumakninah. Karena banyak juga orang salat tapi pito Allah naik, Allah naik, Allah turun selampana. Padahal tumakninah harus dijaga. Bacaan-bacaannya harus pelan, tidak terburu-buru. Apanya lagi yang ketiga dijaga adalah jamaahnya. Marilah kita di bulan Ramadan ini kita fokuskan jamaah 5 kali sehari semalam sampai habis Ramadan untuk mendidik kita bisa berjamaah dengan baik. Kenapa jamaah ini penting? Karena 1 banding 27 derajat. Kalau salah sendirian hanya 1 derajat, begitu salah berjamaah menjadi 27 derajat. Dan inilah yang ditakutkan oleh orang-orang non-barat, non-Islam.
Dia tidak takut dengan banyaknya orang Islam masuk berbondong-bondong di agama Islam. Tetapi dia takutkan adalah kalau salat jamaahnya 5 kali sehari semalam umat Islam sama dengan jamaahnya setiap hari Jumat, itu dia takutkan. Karena jamaah ini cukup luar biasa pengaruhnya terhadap tatanan kehidupan kita. Kalau kita ke sistem istiqomah. Tapi banyak orang Islam tidak mempedulikan. Padahal zaman Rasulullah ada seorang sahabat buta bertanya, tidak melihat, wahai Rasulullah, saya ini orang buta, tidak ada penuntun saya, bolehkah aku salat di rumah? Pertamanya kata Nabi, boleh. Begitu merenjak di tempatnya kata Nabi, Anda dengarkan azan? Dia menjawab, aku dengarkan azan. Kalau Anda dengarkan azan, wajib datang di masjid, datang salat jamaah. Kalau laki-laki itu wajib. Sehingga ada pendapat mengatakan riwayat bahwa orang yang dekat di masjid tidak ada halangan, lantas dia salat di rumahnya, maka salatnya tidak sah. Maka jamaah ini begitu pentingnya jamaah itu. Makanya ini waktunya, tumakninanya dengan jamaahnya dijaga. Apalagi disuruh jaga oleh, apalagi yang disuruh jaga oleh Allah lagi, apalagi. Wassalatil wusta. Nah ini salat wusta. Yang dimana dimaksud dengan salat wusta, para ulama salaf dan khalaf berbeda pendapat. Yang pertama berpendapat bahwa salat wusta itu adalah salat subuh. Karena salat subuh di situ adalah sangat penting dan susah sekali kita bangun pada waktu subuh. Dan pada saat itu juga Nabi pernah kunut pada waktu subuh. Ini. Ada juga kedua, itu dijelaskan dalam hadis Muwatta Imam Malik. Kemudian yang kedua adalah pendapat bahwa salat wusta itu adalah salat zuhur. Karena dua di belakangnya dan dua itu dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang paling masyhur dijelaskan oleh hadis Bukhari Muslim, itu salat asar. Itu namanya salat wusta. Salat asar itu betul-betul, kalau kita tidak perhatikan, bisa-bisa kita tidak salat pada waktunya. Apa kata Nabi? Salat ini pernah ditawarkan oleh umat-umat terdahulu, kata Nabi. Tapi umat terdahulu lalai untuk melakukannya. Kata Nabi, barang siapa yang melakukan salat asar tepat pada waktunya, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya 2 kali lipat. Salat sunnah subuh saja, sunnah fajar, lebih mulia daripada dunia dengan isinya. Apalagi salat asar. Itu dilipat gandakan oleh Allah 2 kali lipat. Karena sudah pernah lagi bersabda bahwa mampatathu salatul asr faka'annama utira akhluhu wa maluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, seolah-olah ia dirampas keluarganya dan dirampas hartanya. Dan salat asar itu tidak ada lagi salat, kata Nabi, sesudahnya sampai datangnya waktu maghrib atau malam. Kemudian dia lain dijelaskan oleh Rasulullah, bakiru biyawmi salati biyawmil ghaib man taraka salata asri fahabitat amaluhu. Bangkitlah untuk salat asar pada waktu mendung. Barang siapa meninggalkan salat asar, maka dia terputus semua amal-amalnya. Nah, ini kata Nabi. Kemudian yang ketiga, apa lagi yang disuruh jaga oleh Allah? Wa qumu lillahi qanitin. Ini dirikan salat
karena tuhammu dengan khusyuk. Ini khusyuk ini yang dituntut oleh Allah. Khusyuk itu konsentrasi, fokus kepada Allah. Hati kita, ingatan kita harus fokus kepada Allah. Itu namanya khusyuk. Maka kita tidak bisa konsentrasi 100% seperti Rasulullah dan para sahabatnya. Karena begitu kita takbiratul ihram, semua yang tidak pernah teringat, yang tidak pernah terlintas, muncul semua mengganggu kita untuk konsentrasi. Makanya begitu konsentrasi, kembalikan kepada Allah, kembali kepada Allah. Itu khusyuk. Kemudian para ulama sufi membagi 3 tempat kalau orang sholat, 3 tempat bisa menjadi khusyuk. Karena kita tidak bisa 100% khusyuk, konsentrasi, karena banyak gangguan. Yang pertama pada waktu takbirat ihram, kita fokus Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tidak ada yang besar selain Allah. Kita fokus ke situ. Karena salat itu berdialog dengan Allah, curhat dengan Allah, tanya jawab dengan Allah. Makanya begitu baca Fatihah itu pelan-pelan, karena setiap ayat akan dijawab oleh Allah. Ini. Kemudian yang kedua, pada waktu kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, engkaulah kami sembah dan kepada engkaulah kami minta pertolongan. Disitulah fokus kita menghadap kepada Allah. Kemudian yang ketiga, waktu ketiga adalah pada waktu kita tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Karena itulah yang dilakukan begitu Nabi sampai di Sidratul Muntaha, langsung dia tahiyat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ terkandung ada salawat Nabi, ada salawat Allah dan salawat para malaikat. Ada 3 salawat di situ terkandung di tasyahud. Kata ulama sufi, kalau 3 tempat ini bisa kita fokus, konsentrasi menghadap kepada Allah, itu salat kita bisa dikategorikan sebagai salat yang khusyuk. Kenapa? Di dalam salat itu kita dilarang bercakap selain bacaan-bacaan salat. Karena kata Nabi, inna hadhihi sholata la yasluhu fiha min kalamin nas fahiyat tasbih wa takbir wa zikrullah. Sesungguhnya salat itu tidak ada percakapan antara manusia dengan manusia. Kapan kita bercakap antara manusia dengan manusia, ketawa bicara, maka itu membatalkan salat kita. Fa innamat ya tasbih, di dalamnya ada tasbih. Ruku, sujud, bangun dari ruku, itu semuanya tasbih. Kemudian yang kedua, wat takbir, ada takbir. Semua gerakan salat diantar dengan takbir untuk mengantar kita fokus kepada Allah. Ini kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah zikrullah. Ingat kepada Allah. Aqimis sholata li dzikri. Ingat, dirikan salat untuk mengingat aku, kata Allah. Ingatan ini dari Allah. Jadi kalau orang sakit dan senantiasa berzikir kepada Allah,
sakit hati, sakit apa, sakit tubuh. Kalau senantiasa berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, karena ingatan itu dari Allah. Dan ingatan itu akan transit dalam hati yang suci dan kembali kepada Allah. Itulah sebabnya orang tua dulu begitu anaknya mau keluar dari rumah, mau merantau kemana, apa katanya? Ada pesannya, ingat nak. Apa yang disuruh ingat? Ingat kepada Allah. Kadang apapun kita harus ingat kepada Allah, karena ingatan itu dari Allah. Nah ia pangutrangia batu dari Allah Ta'ala, pasingkan Nabi bawan atia pangutrangi batu dari Allah Ta'ala, nampak motor dari Allah Ta'ala. Dan kalau bugis, nah ia paringarange boleh dari Allah Ta'ala, ale pangan Nabi bawan atia paringara boleh dari Allah Ta'ala, nampak lutut dari Allah Ta'ala. Makanya salat itu adalah tasbih, takbir, dan zikir, ingat kepada Allah. Inilah kaum muslimin rahimakumullah. Ibadat dalam bulan suci Ramadan, mari kita berusaha untuk semaksimal mungkin menjaga salat 5 waktu dengan waktunya, tumakninanya dengan jamaahnya. Menjaga salat wusta yakni salat asar. Jangan sampai kita lalai melakukannya, karena Allah akan melipat gandakan pahalanya 2 kali lipat kalau kita lakukan sesuai dengan waktunya. Kemudian mari kita berusaha menjadi salat yang khusyuk, konsentrasi, fokus kita kepada Allah, curhatnya kita kepada Allah. Makanya kalau ada persoalan, jangan curhat kepada orang lain, curhat kepada Allah. Bangun 3 malam, salat tahajud, curhat kepada Allah, laporkan apa persoalan yang kita hadapi. Maka insya Allah Allah akan memberikan solusi. Tapi kalau kita curhat kepada orang lain, apalagi curhat kepada peramal, maka kita bisa menjadi musyrik. Dan orang yang curhat kepada orang lain pasti dia kecewa. Tapi orang curhat kepada Allah pasti dia akan mendapatkan solusi yang terbaik. Inilah kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita manfaatkan Ramadan ini. Fokus kita untuk beribadah kepada Allah, terutama puasa kita, salat malam kita, salat witir kita, bacaan Al-Quran kita, dan sedekah-sedekah kita. Mari kita fokuskan, karena Ramadan ini diberikan untuk umat Muhammad, tidak diberikan oleh umat-umat. Maka kita pergunakan semaksimal mungkin, karena belum tentu kita sampai pada Ramadan yang akan datang, karena umur itu di tangan Allah, dan itu rahasia Allah. Ila mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Barakallahu azim wa nafa'ani min ayati wa dzikril wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama abar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikal wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mukhtar wa alamu anna Allah sallallahu nabil qadima faqad ailan alima. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa tabi'in wa tabi'in bi sanin ila yaumiddin. Allahumma muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa qadam amin ya rabbal alamin. Allahumma Indonesia khususan gua amin mutmainnah wa sallallahu thayyibah amin ya rabbal alamin. Allahumma haqqqa tiba'a wal batila batila sajidina amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar dan ya Allah berada ya zikr amin ya rabbal alamin. Innal bil lisan wa dzal qalban sanumkar wa la dzal qalban wallahu ya'lamu tasnaun wa nuqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la